Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang oogonium. Oogonium yang akan mengalami pembelahan mitosis dan akan menghasilkan sel yang disebut oosit primer. Oogonium dan oosit primer ini disebut bersifat diploid. Oosit primer akan melanjutkan pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder, dan satu sel lagi yaitu badan pola primer. Badan pola primer akan melanjutkan pembelahan meiosis kedua dan membentuk ootit. Sementara sel yang lebih kecil akan dinamakan badan polar. Dari sel induk oogonium akan dihasilkan sebuah ovum yang fungsional. Selanjutnya yaitu spermatogonium, yaitu sel induk akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya akan melanjutkan pembelahan yaitu pembelahan secara meiosis, tepatnya meiosis pertama dari pembelahan meiosis 1, spermatomosit primer, menghasilkan 2 buah sel spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 dan masing-masing akan dinamakan spermatoid. Spermatoid akan melanjutkan peristiwa pematangan dan akan menghasilkan sel-sel sperma atau spermatozoa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sperma. Sperma memiliki beberapa bagian. Yang pertama bagian kepala. Bagian kepala ada akrosom, berfungsi untuk memfasilitasi fluirisasi dengan membantu sperma menembus lapisan luar sel telur. Selanjutnya ada nukleus, organ sel yang berfungsi sebagai pusat pengembalian dan penyimpanan informasi genetik. Selanjutnya bagian tengah, ada bagian leher, untuk membantu memisahkan kromosom selama pembelahan terlibat dalam pembentukan sel flukula. Selanjutnya ada mitokondria. Fungsi utamanya dalam mitokondria dalam sel sebagai pembangkit tenaga yang menghasilkan ATP melalui proses respirasi seluler. Selanjutnya ekor. Ada membran plasma, melindungi organel spermatozoa dan transportasi elektrolit untuk metabolisme spermatozoa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ovum. Yang pertama ada nukleus, menghasilkan RNA dan mengulung ribosom untuk sintesis protein serta mengatur aktivitas seluler yang mendukung perkembangan ovum. Selanjutnya ada plasma membrane, melindungi sel telur, mengatur perukuran zat dan memfasilitasi interaksi dengan sperma selama fertilisasi. Selanjutnya ada perivitelin space, melindungi oosit, memfasilitasi interaksi antara sperma dan sel telur serta mendukung perkembangan embrio setelah pembuahan. Selanjutnya ada follicles, mendukung perkembangan oosit dan memberikan nutrisi, melindungi sel telur, menghasilkan hormon seperti estrogen. Selanjutnya ada corona radiata, melindungi oosit, menyediakan nutrisi dan memfasilitasi interaksi antara sel telur dan sperma selama fertilisasi. Selanjutnya ada sitoplasma, menyediakan nutrisi, menyimpan organel dan bahan kimia. Selanjutnya ada zona pellucida, melindungi oosit, memfasilitasi fertilisasi dengan membantu sperma memompa.